Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Om Ifat di channel kesayangan kita semua, channel Dapur Ifat. Sobat semua, di video kali ini saya akan berbagi ya cara memasak salah satu masakan yang menurut versi CNN dulu ya. Katanya ini masakan terenak di dunia. Dan kebetulan masakan ini berasal dari Indonesia. Dan mungkin sobat semua juga sudah sering ya merasakan nikmatnya atau enaknya masakan yang satu ini. Oke, sobat semua, saya yang nanti akan share memasak ini ya. Ini adalah masakan daging rendang ya, daging sapi rendang. Nah, mungkin sobat semua pernah memasaknya atau orang tuanya dulu-dulunya pernah memasak ya. Ini masakan ini prosesnya sangat lama biasanya, apalagi kalau di tempat aslinya di Padang itu mereka memakai kayu bakar bukan gas ya, jadi prosesnya bisa berjam-jam dan juga bumbunya itu sangat banyak ya. Nah, di video kali ini yang akan saya share bagaimana cara memasak daging rendang sapi dengan proses yang sangat singkat, tidak lama, mungkin hanya sekitar 30 menit saja. Dan bumbu yang digunakan adalah bumbu yang sudah jadi ya. Bumbu yang sudah jadi tentunya prosesnya tidak lama. Ditambah dengan beberapa tambahan bumbu lainnya ya, yang juga nanti kita prosesnya sangat singkat. Oke, sobat semua, ikuti penjelasan selanjutnya mengenai bahan dan bumbu apa saja yang saya gunakan untuk memasak daging sapi rendang ini. Dan juga sobat semua nanti bisa melihat di layar display ya mengenai bahan dan bumbunya. Juga di description-nya saya akan sebutkan. Oke, sekarang saya akan jelaskan mengenai bahan dan bumbu apa saja yang saya gunakan untuk memasak daging sapi rendang ini. Nah, di sini saya menggunakan 1 kg daging sapi yang sudah dipotong ya. Seperti ini ukurannya, besarnya. Ya, ini biasa ukuran untuk daging rendang ya. Ini 1 kg yang sudah dipotong-potong dagingnya. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa ini ada bumbu rendang yang sudah jadi. Sebenarnya banyak merek atau brand bumbu rendang yang sudah jadi, dan di sini saya menggunakan Munich ya, bumbu Munich untuk rendangnya, bumbu rendangnya. Nah, di satu kotak ini biasa satu bungkus ini hanya untuk setengah kilogram ya, atau 500 gram daging sapi. Nah, saya pikir sudah cukup ini untuk satu bungkus. Nah, saya akan tambahkan bumbu lainnya. Ini ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 batang serai yang sudah digeprek, kemudian daun salam 3 lembar, kemudian daun jeruk ya, daun jeruk untuk harumnya itu saya gunakan sekitar 5 lembar. Nah, saya tambahkan juga ini parutan kelapa yang sudah disangrai, yang sudah digoreng sangrai, ini untuk harum ya. Ini sekitar 5 sendok makan ya kalau sudah jadi ini sangrainya. Kemudian ini juga tambahannya ada garam dan kaldu jamur. Yang di sini ada air asam yang sudah dicairkan ya, asam Jawa. Saya tambahkan juga gula merah ya, sekitar 2 sendok makan dan 1 sendok makan gula pasir. Nah, saya tambahkan di sini juga santan ya, santan sekitar 200 ml dan minyak serta air. Nanti untuk tambahannya minyak untuk menumis dan air untuk menambah untuk mencairkan daging rendang ini ya, daging sapinya. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa untuk memasak ini prosesnya sangat singkat. Karena apa? Saya akan setelah ditumis ya dengan bumbu-bumbunya, kita akan masukkan ke dalam panci presto. Jadi proses untuk memasak di panci prestonya itu sekitar
cukup 15 menit ya setelah panci prestonya berbunyi. Setelah itu kita bisa angkat. Jadi sangat praktis dan bumbunya tadi dan proses memasaknya juga sangat cepat sekali, hanya membutuhkan sekitar 30 menit saja. Oke, sobat semua, ayo ikuti selanjutnya proses memasak daging sapi rendang ini atau rendang daging sapi. Pertama saya akan haluskan dulu untuk bawang merah dan bawang putihnya. Saya tambahkan minyak ya, supaya untuk proses blendernya ini supaya lancar, dan nanti kita nggak perlu lagi pada saat menumisnya nggak perlu lagi menambahkan minyaknya. Oke, sekarang sudah halus. Ini kita nanti akan proses menumis bumbu ini bersamaan dengan yang bumbu-bumbu lainnya. Oke, kita tumis dulu ya. Sekarang saya proses untuk menumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Ini bawang merah, bawang putih ya, yang tadi pada saat ngeblendernya menghaluskan saya sudah menggunakan minyak. Ini kita tumis sampai harum ya, agak kekuningan. Oke, ini sudah harum ya. Saya tambahkan serai yang sudah digeprek, kemudian daun salam dan daun jeruk ya. Ini yang untuk mengharumkannya. Jadi saya ini ya, dikucul-kucul gitu ya supaya keluar aromanya. Nah, ini bumbu jadi ya, bumbu jadi saya akan masukkan. Ini banyak sekali sekarang dijual bumbu jadi ya, untuk rendang dan berbagai macam jenis masakan. Jadi sekarang gampang sekali ya kalau mau masak apapun ya, masak rendang, masak soto atau yang lainnya itu sudah ada yang bumbu jadi. Tapi sebenarnya walaupun bumbu jadi, kalau kita tambahkan dengan bumbu-bumbu lainnya, dia tidak mengurangi rasa enaknya juga. Ini air asam, kemudian gula merah dan gula pasir, dan kelapa parut sangrai. Oke, sekarang kita bisa masukkan daging sapinya. Oh ya, ini garam dan kaldu jamur ya. Setelah bumbunya merata, baru nanti kita masukkan di presto ya. Sekarang kita masukkan air ya. Kita tunggu sampai mendidih, baru nanti kita masukkan santan ya. Ini sudah mendidih ya. Saya sekarang tambahkan santan ya. Saya gunakan juga santan yang udah jadi nih, santan kotak. Terserah
sobat semua mau pakai apa ya, saya ini pakai yang santan kara di sini ya. Jadi praktis, semua jadi, bumbunya sudah jadi, masaknya lebih cepat nanti kita di panci presto. Cuman tadi seperti saya katakan di awal bahwa kita ada tambahkan juga bumbu yang lainnya ya, bawang merah, bawang putih ya, kemudian kelapa sangrai ya, kelapa parut yang sangrai, juga ada garam ya, dan kaldu jamur serta gula. Oke, ini sebentar lagi saya akan masukkan ke panci presto untuk supaya cepat proses matangnya, supaya empuk dagingnya itu. Kalau kita nunggu di ini kompor ya, masak ini lama prosesnya, mungkin perlu waktu 1 jaman ya. Supaya cepat empuknya, kita masukkan di panci presto. Nah, sekarang saya matikan dulu api kompornya, saya akan pindahkan ke panci presto. Nah, ini saya sudah siapkan panci prestonya. Ini nanti kita presto selama 15 menit saja setelah panci prestonya berbunyi ya. Oke, saya tutup dulu. Ini sudah saya tutup. Sekarang kita kunci. Klek. Nah, baru kita nyalakan apinya. Oke, kita tunggu sampai berbunyi, dan setelah berbunyi 15 menit baru kita matikan api kompornya. Untuk selanjutnya kita lihat ya, kalau masih banyak airnya nanti kita masakkan lagi sehingga airnya mengental. Sobat semua, ini sekarang panci prestonya sudah berbunyi ya. Nanti dari mulai saat berbunyi ini kita tunggu sekitar 15 menit, baru nanti kita matikan api kompornya. Nah, setelah itu jangan langsung dibuka, tunggu dia mulai dingin ya. Nanti setelah bisa dibuka panci prestonya, kemudian kita angkat daging rendangnya ini. Nah, ini sudah 15 menit ya sobat semua. Sekarang saya matikan api kompornya. Nanti kita tunggu sampai agak dingin, dan setelah ininya sudah pancinya bisa kita buka, kemudian kita angkat dagingnya. Nah, ini saya akan buka tutup panci prestonya ya. Ini sudah bisa terbuka. Selanjutnya saya akan pindahkan ke ini wajan ini ya. Nanti kita akan panaskan lagi sampai dia mengental airnya ini. Oke, sambil sampai menyusut. Ini sudah, dagingnya sendiri sebenarnya sudah empuk ya, sudah empuk. Tinggal kita panaskan lagi sampai dia airnya menyusut dan mengental. Iya, ini sudah kita didihkan lagi. Ini sudah mendidih ya. Jadi kita tunggu sampai airnya agak menyusut lagi sedikit lagi. Baru nanti kita tes rasanya sudah pas atau belum. Tapi tadi saya sudah sempat tes juga, dan rasanya sih bagus ya, enak. Kita tunggu sampai airnya menyusut, agak mengental. Oh ya sobat semua, jadi sambil menunggu ini saya jelaskan bahwa walaupun rendang ini aslinya itu dari Padang ya, masakan Padang, tapi sebenarnya sudah banyak beberapa daerah di Indonesia, hampir semua daerah di Indonesia juga memasak daging rendang dengan versinya masing-masing, walaupun aslinya ya asli mengikuti dari Sumatera Barat atau Padang. Jadi banyak yang sudah dimodifikasi ya sesuai dengan masing-masing di daerahnya, dan juga sekarang banyak bumbu rendang yang sudah jadi. Jadi untuk gampang ya, praktis sekali. Tapi
sebenarnya tidak mengurangi rasa enaknya. Ini pernah ada tamu saya ya, teman dari luar negeri, dia pernah makan di rumah kita yang kebetulan kita masak rendangnya seperti ini juga. Dan dia mengatakan ini the best rendang yang pernah dia coba, yang pernah dia makan ya. Jadi walaupun kita menggunakan bumbu yang sudah jadi, tapi kita juga tambahkan dengan bumbu-bumbu yang lainnya, tapi rasanya sangat enak. Ya, sebentar lagi airnya mengental, nanti kita bisa tes rasanya dan kita angkat kalau sudah cocok ya. Ini sudah mulai mengental ya sobat semua ya. Saya sekarang coba tes dulu rasanya. Wah, manis sekali, enak sekali. Ini pas sekali ya. Rasa asinnya, gurihnya ya, ada sedikit manis-manisnya, pas. Jadi, dan dagingnya ya juga sudah empuk ya. Ini lembut dagingnya. Bentar lagi saya akan angkat ya. Ini sudah mulai mengental. Ya, bentar lagi saya angkat. Oke, ini sudah mengental ya, sudah matang dan sudah empuk dagingnya, rasanya juga sudah mantep ya. Ini the best rendang in the world. Sobat semua layak untuk coba nanti ya di rumah. Oke, sekarang saya matikan dulu api kompornya dan saya plating dulu ya di sini ya. Mantap sekali rendang saya ini. Gampang sekali ya sobat semua, praktis proses memasaknya, dan juga tadi karena menggunakan panci presto jadi cepat sekali prosesnya, tidak perlu menunggu berjam-jam untuk memasak daging rendang ini. Oke sobat semua, ini daging rendangnya sudah jadi ya, sudah selesai saya masak. Ini enak sekali ya sobat semua, nanti saya akan cicipin lagi ya, tunjukkan ke sobat semua bahwa dagingnya ini empuk ya, sudah lembut, jadi tidak kenyal lagi, tidak keras lagi, walaupun tadi kita masaknya cepat ya, hanya sekitar 30 menit saja ya. Kemudian dan rasanya juga enak, walaupun tadi kita menggunakan bumbu jadi ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya yang kita modifikasi ya, tambah tadi ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada kelapa parut sangrainya yang sudah ada. Jadi untuk menambah nikmatnya daging rendang ini. Oke, sobat semua, saya akan coba dulu ya. Rasanya saya akan tunjukkan ke sobat semua bahwa daging ini daging rendangnya ini lembut ya sobat semua ya. Nah, ini lembut sekali. Jadi tidak keras. Karena apa? Karena kita sudah presto ya. Nah, saya coba dulu rasanya ya. Ini the best sobat semua. Jadi sobat semua, untuk memasak daging rendang yang praktis, cepat, bisa mengikuti resep seperti ini yang saya tunjukkan di video ini, karena rasanya luar biasa, enak sekali. Oke, sobat semua, jangan lupa untuk terus mengikuti update terbaru video-video dari channel Dapur Umu Ifat, dan juga bagi sobat semua yang belum mungkin sempat untuk subscribe, ya bisa langsung subscribe dan like ya, jangan lupa. Dan semoga video kali ini, resep-resep yang Om Ifat share di Dapur Om Ifat bisa bermanfaat untuk sobat semua dan kita semua. Terima kasih, selamat mencoba masakan rendang daging sapi ini di rumah mengikuti resep yang Om Ifat share di video ini. Terima kasih.